Itu di pause, iya aku lali tenan kan. Semoga nanti ini diupload, Gus Ketum Mirsani ya. Gus, kita akan mengadakan inovasi terkait dengan perekonomian. Banser harus mulai kita tarik di kelas, artinya Banser juga harus paham daripada program-program gerakan pemuda Ansor. Ini sampai nggak pernah pulang cepet ini komandan Bansernya. Dengan pelantikan bersama, harapannya kita bisa khidmat bersama. Harus bersinergi dengan pimpinan pusat. Iya, kalau enggak nanti enggak SK-nya dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai dalam rangka pra pelantikan PC GB Ansor Kulon Progo bersama PC Ibnu IPBNU Kulon Progo. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rozak akan membersamai podcast dalam rangka pra pelantikan, dan sebelumnya kita kedatangan tamu spesial dari PC GB Ansor Kulon Progo. Dan sebelumnya silakan bisa memperkenalkan. Terima kasih Mas Razak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidinus Solihin selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kulon Progo periode masa khidmat tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang sebentar lagi akan dilantik Mas Razak. Alhamdulillah. Ini sahabat saya Ketua Komandan Banser. Monggo Dan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Widarto. Alhamdulillah terpilih lagi sebagai Porcap Banser Kabupaten Kulon Progo. Nah, waktu ini saya mendampingi sahabat ketua, sahabat Yani Solihin. Ya, terima kasih. Dan kesan dari sahabat-sahabat terkait pelantikan ini bagaimana, dan kenapa pelantikan ini juga penting bagi masyarakat begitu? Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang akan datang ini kita semua bersama-sama tentu saja dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dan juga pimpinan cabang IPNU IPBNU, insya Allah nanti tanggal 25 Mei tahun 2025 ini kita akan melaksanakan pelantikan, dan tentu saja pelantikan ini menjadi momentum yang sangat istimewa bagi kami tentu saja di dalam periode ini, karena kita bisa bersama-sama dengan teman-teman IPNU IPBNU untuk melaksanakan pelantikan bersama. Dan tentu saja momentum pada kesempatan pelantikan ini kita jiwai bahwasanya kita bersama-sama di organisasi kepemudaan bisa melakukan janji bakti bersama-sama tentang kekhidmatan kita di periode yang akan kita laksanakan. Seperti itu Mas Rozak. Oke, siap. Dan untuk tema kegiatan pelantikan besok, karena ini pelantikan bersama, apa tema besar dan kenapa sahabat-sahabat memilih tema tersebut? Tema kita di pelantikan bersama ini seperti yang kita sampaikan di awal tadi terkait dengan apa maksud dan tujuannya, yaitu tema kita saat ini pelantikan adalah satu barisan wujudkan kader militan dan intelektual. Nah, maksud dari itu sekali lagi bahwasanya kesan tadi bahwasanya kita di periode saat ini alhamdulillah ini momentum bersama pelantikan antara kader-kader muda, dan kita kepengen bahwasanya kader muda selain memang pada bidangnya masing-masing yang IPNU tadi selalu belajar berjuang bertakwa, kita di Ansor akan selalu melatih terkait dengan pengalaman dan sebagainya secara militan. Jadi secara keseluruhan ya kita kader-kader muda ini bagaimana membangkitkan giroh perjuangan bersama. Dengan pelantikan bersama harapannya kita bisa khidmat bersama melalui NU, melalui banomnya masing-masing untuk mewujudkan istilahnya ya kader-kader yang militan di masyarakat Kulon Progo. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Oh ya, siap. Terima kasih. Dan selanjutnya, karena pelantikan besok itu bersama, dan apakah karena ini sudah hamin beberapa hari menuju pelantikan, bagaimana ada prosesnya bagaimana, dan apakah ada cerita menarik dalam rangka sampai ke pelantikan besok itu? Ya, acaranya rangkaian acara. Yang pertama nanti kita melakukan yaroh-yaroh, soan-soan para masyayikh, soan-soan para muassis. Nanti terus kita juga kebetulan kita juga mengembalikan tradisi kepesantrenan. Nanti kita pelantikan akan ada di pondok pesantren tentu saja.
hal yang terkait dengan kultur pesantren, kultur kepemudaan, dan nanti dengan visi misi yang akan dibawa oleh teman-teman Ansor khususnya dalam hal ini nanti akan kita coba buat pada acara pelantikan itu semenarik mungkin. Dan tentu saja bukan persoalan menarik atau tidaknya, tentu saja terkait dengan nilai-nilai yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, di IPNU, di PPNU, di pondok pesantrennya, di gerakan kepemudaannya, dan tentu saja terkait dengan isu-isu kekinian ini nanti akan kita sampaikan pada waktu seremonial di acara pelantikan tersebut. Nah, nanti kita tunggu saja Mas Roy Ya, terkait dengan pembuatan acara tersebut dari panitia pelantikan. ya ternyata banyak kegiatannya ya. Banyak Sampai kegiatan, ke banyak. pelantikannya. Ini sampai nggak pernah pulang cepet ini kalau dan bansernya ini. Koordinasi terus. Terus konsolidasi terus seperti itu. Dan dari sahabat-sahabat sekalian untuk visi misi dari PC GP Ansor Kulon Progo periode kali ini itu apa visi misinya? Tentu saja visi misi kali ini selain memang kita di aturan organisasi tentu kita menjalankan ya visi misi organisasi. Namun demikian secara lokal di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor kali ini kita ada 3 hal. Satu terkait dengan kemandirian ekonomi, yang ketiga terkait dengan inovasi kepemudaan, yang ketiga terkait dengan unsur bahwasanya kader Ansor dan Banser harus selalu kembali ke pondok pesantren. Karena bagaimanapun dengan militansi sahabat-sahabat kita kemarin juga diberikan sedikit masukan pas waktu tadi kita sowan-sowan itu kalau bisa Ansor dan Banser benar-benar kembali bisa menjadi penghubung antara pondok pesantren, gerakan pondok pesantren terhadap masyarakat luar. Kurang lebih itu Mas Rozak. Terima kasih. Dan selanjutnya apa ini program unggulan dari PC GP Ansor Kulon Progo di periode ini? Beberapa program unggulannya ada apa aja? Program unggulan kita fokus pada 3 hal. Satu terkait dengan pengkaderan jelas ya. Terus ada memang amanah dari Gus Ketum, semoga nanti ini diupload. Nah, Gus Ketum Mersane ya, Gus, kita akan mengadakan inovasi terkait dengan perekonomian karena di Kulon Progo sendiri sudah memiliki 2 lembaga perekonomian. Koperasi Ansor kita punya, Koperasi Adikarto, Sorban Adikarto. Yang kedua terkait dengan yayasan. Dan tentu saja kita memiliki BLK. Nanti ketiga badan usaha ini coba akan kita komunikasikan dengan stakeholder untuk melakukan program-program yang untuk inovasi, tentu saja untuk kemandirian dan juga kemajuan Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Kulon Progo. Iya, Seperti itu Mas Rozak. harus bersinergi dengan Ya, pimpinan. oh iya jika Mas, ya kalau enggak nanti enggak SK-nya dicabut. Iya. Nah, selanjutnya ini strategi karena ini temanya juga terkait militansi kader. Nah, bagaimana strategi dari sahabat-sahabat Ansor Banser untuk strategi kaderisasi dan agar kader itu bisa militan? Nah ini nanti terkait dengan militansi mungkin bisa ditambahkan sahabat Kasat Korcap. Tapi dari kami di pengkaderan kami ini kami sadar betul bahwasanya kultur pondok pesantren yang mungkin ada di daerah seperti di Kabupaten Kulon Progo ini tentu saja istilahnya penambahan informasi terkait dengan bidang-bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk masing-masing kader ini harus kita sampaikan. Nah, hal-hal itu yang nanti akan menjadi bagian inti dalam konteks materi kaderisasi. Kemarin autokritik di kita sendiri memang di materi pengkaderan atau materi-materi kaderisasi itu memang cenderung pada proses informasi atau materi pengenalan di kelas. Namun demikian terkait dengan rencana tindak lanjut, terkait dengan 3 program khusus kami tadi, khususnya terkait dengan perekonomian dan lain sebagainya itu tadi, nanti harus ada challenge-challenge tersendiri terkait dengan bagaimana kader-kader kita ini benar-benar concern terhadap apa yang menjadi program-program dari pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor. Dan ini harus selalu kontinu Mas. Makanya tadi di awal jenengan juga sudah komunikasi pelantikan kita saat ini dengan IPNU PPNU. Harapannya kami di Ansor dan IPNU PPNU nanti akan selalu terus terhubung, berkesinambungan. Kekurang baikan atau kekurangan kita terhadap periode-periode atau pengurusan itu ketika periodisasi itu pengurusan itu terus selesai. Program ganti ketua, ganti pengurusan, ganti program dan lain sebagainya.
kami akan memulai dan tentu saja sudah diawali oleh periode sebelumnya. Kami saat ini berkomitmen bahwasanya terkait dengan beberapa bidang usaha yang memang sudah ada, badan hukum yang sudah ada, kami akan mengisi hal itu. Dan tugas kami saat ini harus membuat kader-kader itu memiliki kompetensi sesuai dengan visi misi yang ada di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Kurang lebih seperti itu. Persembahannya kompetensi militansinya ada di Komandan Banser nih. Monggo dan nanti yang Terima kasih. Terkait dengan Banser itu sendiri kan nantinya juga salah satu tugasnya adalah mengawal program-program dari Gerakan Pemuda Ansor. Oke. Nah, kalau selama ini Banser ini banyak di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan ya mungkin pengajian dan sebagainya. Mungkin untuk besok di periode ini Banser harus mulai kita tarik di kelas. Artinya Banser juga harus paham daripada program-program Gerakan Pemuda Ansor, karena untuk mengawal kalau ketika tidak paham apa program dari Gerakan Pemuda Ansor kan juga nanti tidak bisa juga. Artinya dari mulai pendidikan, kalau di Banser kan Diklasar, ya dari mulai Diklasar kita sudah harus sampaikan terkait dengan program-program Gerakan Pemuda Ansor, terus kemudian tugas-tugas dari Banser itu sendiri. Nah, tidak hanya berhenti di Diklasar saja, tapi setelah Diklasar nanti kita akan ada pembekalan yang seperti tadi disampaikan oleh ketua terkait dengan program-program PCGP Ansor di periode ini. Mungkin itu. Ya. Nah, selanjutnya ini tantangan dari, karena GP Ansor ini kan organisasi kepemudaan. Nah, bagaimana, apa saja tantangan dari pemuda, apalagi ini khususnya di Kabupaten Ponorogo. Begitu. Tantangan yang dihadapi generasi muda, pemuda-pemuda di Ponorogo saat ini. Jadi dalam perspektif kita ya Ansor ya. Jadi tantangannya tentu saja kalau isu globalnya itu kira-kira kan disruptif gitu ya. Artinya semua orang itu hampir memakan mentah-mentah apa yang menjadi ragam terkait dengan viral dan lain sebagainya. Nah, kami di sini tentu saja di Ansor kami memulai dari kader-kader kita, kader-kader yang ada di Ansor, bahwasanya terkait dengan isu dan lain sebagainya, paling tidak di Ansor itu bisa membedakan mana ini yang memang benar-benar ini fakta atau ini kira-kira dibuat dan pilihan. Nah, tentu saja pada posisi kita akan melaksanakan hal itu, tentu saja kita tadi sahabat Andi menyampaikan ada kegiatan di kelas dan ada kegiatan di lapangan dan sebagainya. Di kami di Ansor tadi semua kader Ansor harapannya nanti kita buatkan semacam model-model diskusi-diskusi kecil kayak gitu, tapi fokus pada tadi peningkatan kompetensi yang ada di kader-kader Ansor. Karena bagaimanapun hal ini perlu kita buat sebelum kita keluar ya, terkait dengan tantangan yang ada di Kawula Muda atau dan di lain sebagainya. Nanti hal itu menjadi program di kami. Dan di Ansor sendiri dari pimpinan pusat juga sudah mencanangkan terkait dengan Ansor Hub. Ansor Hub di sini adalah kegiatan yang bagaimana kita melihat potensi-potensi masyarakat khususnya pemuda-pemuda yang ada di Kulon Progo. Nun sewu biasanya ngopi, biasanya nun sewu nongkrong, tapi nongkrongnya walaupun positif ya saat ini. Terus ada teman-teman yang aktif di dunia olahraga umpamanya. Nah, nanti yang ngopi ya nanti teman-teman Ibnu kita coba share ke teman-teman delegate. Terus yang ada di mungkin pinggir-pinggir jalan nongkrong ya kita coba dekati dengan komunitas-komunitas Ansor Hub itu. Dan kami punya di wakil ketua kami, wakil ketua dan juga sekretaris kita juga ada bagian yang memang fokus nanti akan menjalin silaturahim, menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di kepemudaan khususnya ya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dengan misi apa? Misi menyampaikan bahwasanya bagaimana menjadi pemuda produktif, bagaimana menjadi pemuda yang istilahnya tadi intelektual, bagaimana caranya menjadi pemuda yang bahasanya kita orang menye-menye mentalitasnya
baik dan semuanya harus kita wadahi pada komunitas-komunitas tersebut. Dan itu nanti menjadi salah satu tantangan kita untuk mengelola kader yang baru selesai dari PKD, baru selesai dari Diklatsar untuk nanti mencoba komunikasi terhadap teman-teman itu. Tidak menyampaikan secara langsung bahwasanya saya itu kader Ansor dan sebagainya, enggak. Tapi bagaimana mengelola energi-energi positifnya teman-teman tadi, kepemudaan tadi supaya tidak lebih jauh pada posisi meninggalkan yang seharusnya tidak menjadi tugas-tugasnya pemuda. Kira-kira gitu Mas. Ya, kita rangkul semua. Kita rangkul tidak semua. membeda-beda. Oh tidak, Ansor kok ini beda-beda kan. Ansor rangkul semua kan gitu. Nah, dan selanjutnya harapan dari sahabat-sahabat terkait sahabat-sahabat Ansor yang tingkatan Kapanewon maupun ranting. Itu bagaimana harapannya? Ya harapannya tentu saja gini nggih, bahwasanya kita itu kalau berkhidmat di Ansor itu kan harus memang total. Maksudnya total gini, ketika memang waktunya beransor ya semua energi, semua pikir, semua upaya itu semuanya untuk Ansor. Nah, memang kemarin mungkin dari segi ranting, dari segi pimpinan anak cabang belum optimal. Namun demikian kita selalu kita dalam rangka nanti setelah pelantikan kita sudah ada turba ke teman-teman PAC, ke teman-teman ranting untuk nanti kita delivery terkait dengan program-program walaupun program dari pusat maupun dari program kita sendiri. Dan tentu saja kami kemarin juga sudah diskusi sama teman-teman bahwasanya kita mencoba tadi yang inovasi inovasi perekonomian kita coba membuat prototipe di satu kecamatan ya. Di Kecamatan Kalibawang yang nanti di situ akan ada semacam seminasi diklat kecil-kecilan terkait dengan peningkatan kapasitas. Apa itu? Karena kita di Kalibawang punya PLKK, Ansor, nanti di situ jurusannya teknik informatika. Di situ dari teman-teman kepemudaan, khususnya kader kita, coba kita lakukan pembelajaran pemrograman, pembelajaran bagaimana cara berbisnis di dunia digital. Syukur-syukur ini baru mencanangkan terkait dengan bagaimana belajar terkait dengan EA. Kira-kira seperti itu. Harapannya nanti dalam seminasi di kabupaten di Kecamatan Kalibawang ini tentu saja di masing-masing PAC secara geografis dan secara kemasyarakatannya kan tentu beda. Secara potensi sumber dayanya kan juga berbeda. Akan kita sesuaikan. Karena kebetulan kita juga di Kalibawang itu mempunyai gedung PLKK sekali lagi. Terus di beberapa kecamatan yang lain kita punya tanah-tanah wakaf. Nanti coba mana saja yang bisa kita maksimalkan terkait dengan menyampaikan atau mengajak atau bagaimana caranya kader-kader ini mengasah kompetensinya di bidangnya masing-masing. Kurang lebih gitu Mas. Para pemuda dari sahabat-sahabat Ansor juga harus siap untuk menghadapi tantangan Harus, apalagi AI. harus iya. Katanya sahabat saya tuh hukumnya sudah wajib kifayah kenal lah Gus. Kalau dari sahabat-sahabat dari Banser ini bagaimana untuk harapannya dari kader-kadernya kan banyak sekali ini Banser di Kapanewon dan Ranting ini bagaimana? Yes. Sebelumnya terkait dengan sebelum ke harapan ya, tadi kembali ke tantangannya bahwa di sahabat-sahabat Banser ini kan rata-rata SDM-nya SDM-nya ini menengah ke bawah. Jadi terkait dengan tadi program-program dari PCGP Ansor ke depannya kita tidak boleh bahwa Banser ini karena Banser kemarin ini kalau suruh ngepam wis di luar kepala lah. Tapi terkait dengan pengawalan program ini ya kita harus kasih pemahaman lagi supaya nanti sahabat-sahabat Banser ini bisa paham dan mengawal. Terus kemudian kendalanya ketika sahabat-sahabat ini untuk jenjang pendidikannya untuk mengikuti diklat ya. Jadi ketika mencari pengkaderan ini juga kita agak susah masih agak susah. Terutama mungkin di kader Ansor. Jadi untuk PKD ini kita mencari peserta ini juga masih agak susah. Tapi nanti insya Allah lah nanti ketika Banser ini ketika sudah kembali ke kelas terus kemudian banyak pemahaman dari sahabat Ansor mungkin nanti program-programnya nanti kita kawal semuanya. Terus kemudian untuk harapannya yaitu tadi bahwa
sahabat-sahabat Banser ini bisa mengawal semuanya program-program, tidak hanya nge-pump, terus kemudian terkait dengan mungkin kaderisasi nggih, jadi kita harus penataan kembali. Kalau harapan saya yang paling inti yaitu adalah yang pertama kita selesaikan dulu terkait dengan database. Karena database di anggota Ansor Banser ini belum selesai. Periode kemarin sudah digarap namun belum selesai. Nah, ternyata banyak sekali database yang nantinya bisa mengawal program-program karena mungkin nggih banyak anggota Banser ini yang pekerjaannya terus skillnya ini kan berbeda-beda. Nah, ketika kita bisa memetakan bahwa Banser ini ada yang misalnya bisa tukang dan sebagainya, tukang kayu, tukang besi dan sebagainya, ini nanti ketika ada program-program kita akan cepat untuk mengambil daripada anggota-anggota Banser Ciptik. Ya. Dan selanjutnya karena ini pemerintahan juga baru, harapannya sinergi dengan kepemerintahan yang baru ini dan beserta organisasi kepemudaan itu apa ini dari sahabat-sahabat? Yang jelas di Ansor itu tidak pernah kok tidak mendukung program pemerintah, tentu saja yang baik. Ya. Kan? Nah, artinya alhamdulillah secara komunikasi kami di pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor, di teman-teman di Sekor Cabang Kulon Progo, secara formal maupun non formal dan kebanyakan non formal kita juga komunikasi dengan istilahnya beberapa Forkompinda dan juga tentu saja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo. Nah, sinergitas itu pasti terjalin manakala pemerintah itu pasti menginginkan kembali ke Mas Rozak tadi bahwasanya pemuda ini pemuda yang memang masa depannya kira-kira cerah. Pemimpin saat ini pasti akan mencoba untuk membuka atau membangun pondasi-pondasi di pemerintahan daerah yang tentu saja akan mempersiapkan atau nanti jalur estafet kepemudaan ini bisa siap terkait dengan pembangunan daerah dan lain sebagainya. Nah, tentu saja di Ansor selain tadi memiliki kultur yang pesantren, kultur modern, kultur mungkin dari teman-teman yang komunitas-komunitas, pasti kita support pemerintah daerah. Tentu saja dan kami yakin pemerintah daerah yang saat ini yang Pak Bupati, Pak Agung kalian Pak Wakil Bupati Pak Ambar saat ini kebetulan beliau juga secara basisnya pengusaha. Tentu saja dengan kami, dengan kita yang basisnya nanti di pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor di Kulon Progo ini kepingin berinovasi terkait dengan peningkatan kemandirian tadi, perekonomian tadi, saya yakin hal itu akan difasilitasi oleh beliau. Tentu saja fasilitas saat ini bukan persoalan materi ya, tapi membuka peluang usaha, membuka peluang jejaring dan lain sebagainya. Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati saat ini sangat support sekali dengan teman-teman kepemudaan, tidak hanya Ansor ya, semuanya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Semoga seperti itu, Mas. Nah, dan ini yang terakhir ini, silakan sahabat-sahabat bisa kasih pesan ke seluruh kader Ansor Banser di Kulon Progo dan umumnya di DIY dan Indonesia. Sahabat, silakan. Nanti Dulu tua dulu. ya. Baik, terima kasih untuk yang terakhir ini terkait dengan pesan kepada seluruh kader ya, khususnya Ansor Banser baik di tingkatan Kabupaten Kulon Progo maupun semuanya. Yang pertama kita berpesan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser yang di Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama tetap satu, mantapkan tekad, mantapkan kekhidmatan kita di Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Yakinlah kita semuanya bahwasanya kita ini bersama-sama pasti bisa. Dan jangan pernah merasa kecil dengan kita secara personal. Karena ketika kita secara personal merasa kecil, ya itu hanya istilahnya kurang baik. Bahwasanya Ansor, dengan kita beransor, dengan harokah kita beransor, dengan fikroh kita beransor, insya Allah momen kita di pengurusan periode saat ini kita solidkan
kita satukan tekad, daya juang, dan harapannya kita semuanya bangga menggunakan jas uniform Ansor Banser di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Dan tentu saja insya Allah ini jalur fikroh kita, jalur harokah kita, dan satu hal yang nanti selain kita dunianya dapat, ya insya Allah akhiratnya dapat, dengan catatan orang ngebot-boti sarungi kiai, orang nodal nderek gendolan sarungi kiai, ya itu bukan kader militan itu. Makanya saat ini kita jelas kader kita harus intelektual dan juga militan. Sekali lagi, boleh gendolan sarungi kiai ning ojo meloroke sarungi kiai. Untuk itu poin pesannya kepada semuanya ini. Ya, oke. Siap. Silakan sahabat. Terima kasih. Untuk sahabat-sahabat Banser, khususnya di Kulon Progo, pada umumnya ya se-Indonesia. Harapan saya bahwa mari kita berkhidmat di bawah naungan bendera NU ini, khususnya di Ansor Banser ini, tenanan yang sungguh-sungguh, berkhidmat yang sungguh-sungguh. Jadi tidak usah perlu dipaksakan. Nek kesel leren, nek kesel ya leren, tapi ojo mandek, betul ya? Nanti ojo mandek, kesel leren tapi ojo mandek. Jangan sampai pernah nanti berhenti berkhidmat. Pokoknya berkhidmat terus dengan sungguh-sungguh. Betul ya. Terima kasih. Ya, kami juga terima kasih untuk podcast hari ini. Sudah cukup dan selesai. Semoga besok pelantikannya juga berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Nah, terima kasih, dan dari saya jangan lupa juga gabung di IPNU, IPBNU, dan Ansor begitu. Dan sampai episode kali ini cukup. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.